Halo semuanya, balik lagi sama aku Rika. Di video kali ini aku mau pakai masker Polinia. Dan ini berarti part yang ketiga sambil di video ini ya. Ini udah mau habis. Kalian bisa cek video aku sebelum ini yang aku ke klinik untuk di laser CO2 fraksional. Dan kayaknya tekstur kulit yang berbopeng itu agak naik, cuman akhirnya aku berjerawat pada keluar setelah melakukan si laser itu. Itu juga dibarengi momen aku menstruasi lagi setelah 2 tahun aku nggak M gara-gara hamil, terus melahirkan. Aku M-nya setelah anak aku mau 1 tahun. Jadi si hormonnya benar-benar lagi gelut, dari laser langsung M. Pokoknya kayak gitulah. Jadi keluarlah jerawat hormon kayak gini tuh. Ini bener-bener nanah dan merah-merah banget ya, PIE gitu. Dan aku juga kemarin gak ngerutin ini lagi karena gak tahu, males lah pokoknya skincarean. Terus aku juga stop skincare yang sebelumnya aku pakai. Jadi gak tahu aku berpikiran apa, aku pengen ganti skincare. Sebelumnya aku pakai Glevicia, aku pengen ganti skincare gara-gara nonton aplikasi TikTok. Terus di sana mereka sembuh jerawat gara-gara konsul ke SPKK lewat Halodoc ya. Dan akhirnya aku ngenetralin wajah aku cuman pakai facial wash doang sama sunscreen Glevicia aku tetap pakai. Dan aku hubungi dokter SPKK lewat aplikasi Halodoc. Sekarang aku mau cerita tentang aku menghubungi si Halodoc lewat aplikasi itu sambil maskeran ya. Tadi aku udah facial washan. Facial wash yang aku pakai itu Agnes. Nah ini nggak tahu yang keberapa kali. Kalau menurut aku ini bagus. Aku jerawatan kayak gini bukan gara-gara si masker ini, bukan. Malah aku sekarang pengen ngilangin si jerawat ini pakai masker ini. Tapi masker ini kalau menurut aku nggak bisa dipakai tunggal gitu loh. Nggak bisa dipakai bener-bener untuk ngilangin jerawat tanpa punya skincare andalan. Jadi harus punya skincare andalan. Nah biar nggak salah mungkin harus bener-bener disesuaikan sama kondisi kulit kita. Nah kalau misalnya kita lagi nggak punya skincare andalan, ini bisa dijadiin salah satu opsi dulu sebelum kita nemuin skincare yang cocok untuk kulit kita. Nah aku pilih satu dokter perempuan, konsul lah, aku fotoin semuanya, kondisi aku sekarang, skincare aku sebelumnya, dan dia ngerekomendasiin sunscreen, moisturizer, sama kayak total acne gitu. Aku direkomendasiin Labore, La Roche, sama Clindamycin yang 1%. Nah, yang sekarang udah aku beli adalah Clindamycin karena ada di daerah aku. Aku udah pesen Labore sama La Roche itu, cuman belum datang. Jadi aku belum pakai full. Nah, si Labore sama La Roche itu sunscreen sama moisturizer, cuman belum nyampe karena rumah aku lumayan jauh. Jadi harus dikirimnya itu beberapa hari. Yang udah aku beli di daerah aku yang ada itu cuman ada Clindamycin yang 1%. Jadi yang baru aku pakai itu cuman Clindamycin yang 1% aja. Dan udah aku pakai. Hasilnya kayak gimana? Oke, pasti kayaknya bukan purging sih, kayak jerawat yang di dalam tuh pada keluar. Terus aku pakein itu jadi kering, tapi nggak bisa bener-bener langsung ngilangin jerawat. Cuman jadi kering terus nanti hilang. Yang lain ada lagi. Tapi karena aku belum full pakai resep dari dokternya, jadi aku nggak bisa ngejudge ini sukses apa enggak. Tapi aku bakalan rutinin dulu si Labore, La Roche, sama si Clindamycin itu. Terus nanti setelah 10 hari aku pakai rangkaian itu, aku mau konsul lagi ke dokter pakai aplikasi Halodoc itu. Nah sekarang aku mau sedikit ngejawab pertanyaan di komen video aku sebelumnya yang pakai Polinia Sikonik yang kedua kalinya part 2. Jadi ada yang nanya katanya boleh nggak dia pakai skincare apa gitu. Dibarengi pakai skincare itu. Aku pernah nanya-nanya ke adminnya Polinia lewat pas mereka lagi live gitu.
Mereka bilang boleh aja, cuman jangan dibarengi. Kalau misalnya malam ini kalian skincarean pakai Polinia, nah itu jangan disatuin sama skincare kalian. Jadi tunggal aja. Nih sekarang udah aku pakai masker ini. Nah malamnya itu, maksudnya kalau aku pakainya malam, nah itu malam nggak usah pakai skincare karena ini udah pakai skincarean gitu. Jadi pakainya itu besoknya, malam besoknya. Jadi jangan dibarengi, apalagi ada kandungan AHA, BHA, terus disatuin sama retinol, jangan disatuin. Jadi kalau misalnya kalian mau skincarean, punya skincare andalan lain, jangan disatuin sama si masker ini. Kalau misalnya malam ini kalian skincarean pakai Polinia, udah skincarean aja pakai Polinia. Jangan pakai rangkaian skincare lainnya juga, jangan. Udah pakai ini aja, terus kalian tidur. Gitu, udah dicuci tidur gitu. Nah, besoknya baru kalian pakai skincare kalian lagi. Nah, besoknya mau pakai ini lagi, jangan pakai rangkaian skincare kalian. Jadi, pakai ini cuci muka tidur gitu. Jadi, jangan disatuin sama si Polinia ini. Takutnya ada zat-zat yang emang bertentangan sama zat-zat yang di dalam Polinia ini. Jadi, bisa jadi nanti nimbulin jerawat, iritasi, atau yang berseberangan gitulah. Jadi, jangan disatuin. Nanti kan setelah 12 jam itu mungkin netral atau udah nggak ada lagi kandungannya. Nah, boleh kalian pakai skincare kalian, tapi jangan pakai si Polinia. Kayak gitu katanya, jangan disatuin. Kemarin tuh aku tuh kajongjonan muncul orang Sunda mah. Jadi udahlah nggak usah maskeran, soalnya jerawatnya udah nggak ada gitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba jerawatnya tung merah-merah kayak gini terus bernanah. Nah, ya udahlah kayaknya Polinia bagus ya. Iyalah, pakai lagi kan sekarang, kemarin gak rutin gitu. Harusnya dirutinin. Nah, emang mungkin efek kemarin aku nggak pakai skincare lama ya, 2 mingguan, sengaja karena pengen pindah ke skincare yang dari Alodok itu, rekomendasi dari Alodok itu, resep yang diresepin sama dokter SPKK. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi Alodok itu, kita bayar seharga dokter di sana, ada rate-nya, cuman aku bayarnya 50.000 di dokter itu. Nah, dia kasih resep, terus aku tebus resepnya, bisa ditebus di situ langsung di aplikasinya, atau kita beli mandiri. Nanti kalau misalnya barangnya udah dateng, katanya 10 hari konsul lagi ke dia. Nah, jadi sekarang aku lagi nungguin sunscreen sama moisturizer yang diresepin sama si dokter karena belum dateng. Nanti kalau misalnya udah 10 hari aku pakai itu, aku konsul lagi ke dokternya. Jadi screening cocok apa enggak, gimana perkembangannya, kayak gitu. Nggak bisa sekali 2 kali kalau misalnya mau konsul ke dokter SPKK. Pakai aplikasi itu nggak bisa sekali, terus sampai selamanya kita pakai skincare itu. Enggak, kayaknya harus di maintenance. Nah, harus konsisten, terus harus bener-bener yakin dulu nih kita bisa nggak nanti ke depannya konsisten konsul. Takutnya sayang-sayangnya duitnya buat konsul, udahlah pakai skincare yang ini lagi, takutnya ngurang lagi gitu. Jadi mendingan yakinin dulu deh, nggak tahu gue juga bakal yakin apa enggak. Pokoknya yakinin dulu kalau misalnya mau konsul ke aplikasi Halodoc atau Alodok. Oh iya, by the way, aku insya Allah bakalan rajin-rajin post video, cuman mungkin nggak hanya seputar skincare yang aku pakai, tapi keseharian aku sama anak-anak aku, apa yang aku lakuin di rumah, kayak daily life gitulah ya. Mudah-mudahan kalian suka, kalian nonton. Jadi jangan cuma pas aku nge-review skincare aku yang pakai aja. Jadi aku harap kalian bisa nonton video-video aku yang lainnya. Jadi daily life gitu, day in my life gitu. Ya kayak gitu. Dari aku karena ini udah mau beberapa menit, aku mau relax dulu terus nanti cuci muka terus langsung berangkat kerja. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen kalian tanyain seputar si Polinia ini, aku baru pakainya yang Sikodik doang, yang Polinia yang lain belum pernah aku cobain. Nanti juga aku mau tanyain Polinia yang lain boleh nggak dipakai di aku, karena sekarang aku udah punya dokter SPKK aku sendiri. Tapi menurut aku konsul di Halodoc atau Alodok itu jauh lebih murah dibanding kita konsul datang ke dokter SPKK yang ada di daerah kita, itu bisa ratusan ribu. Tapi kalau misalnya di aplikasi itu cuman bayar 50.000, itu paling murah tuh 50.000. Dan kalau menurut aku sih resepnya semua dokter kayak gitu pasti dia tahu lah yang terbaik buat kondisi kulit pasiennya masing-masing gitu. Udah ya, makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal komen aja, nanti aku bakalan jawab, insya Allah. Baju paling satset, mudah mbak pakai lama. Cardigan tambah hijab, top dadakan jadi gak. Saltum lagi.
Bahan adem gak bikin gerah. Banyak pilihan warna. Musui Bumil juga bisa pakai.